Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Christine Borjinaga dengan NIM 621111019. Saya dari kelas PJKR 3A dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga atau bab 3 yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, cita hukum, dan cita negara, dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm atau Grundnorm. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang tertinggi. Teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sumber cita hukum. Selanjutnya kita harus mengetahui alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dan aspirasi. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keselarasan, keseimbangan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Selanjutnya, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Mahmud MD 2019 menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjutnya, Mahmud MD menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Muhammad Yamin ataupun Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama sehingga tampil dalam bentuk isi dan filosofinya yang utuh sampai sekarang. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal dan transendental dianggap penting sehingga fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum alam dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A ayat 1 dan 2
Undang-Undang Dasar 1945 terkandung bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, argumen tentang dinamika Pancasila. Pada tahun 2004 sampai sekarang berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya, tantangan terhadap Pancasila. Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan di pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena Kode of Conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. Yang kedua, dapat dilihat dalam bidang pemerintah. Banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut tentunya perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara atau baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara atau termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintah. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dapat dilihat bahwasannya Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme.
Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan pencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangannya sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, terima kasih. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.